Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Era Pradaswari. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat lampiran soal atau mengerjakan lampiran soal praktikum pengantar teknologi informasi kelompok 2 untuk memperbaiki nilai saya, yaitu olahlah data dari file lampiran XLSX dengan menyesuaikan terhadap bentuk variabel yang sesuai baik dari tipe data hingga capture. Nah, sebelum itu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah saya buka dan di sini ada yang namanya data view dan variabel view. Sebelum itu kita isi dulu di variabel view ini untuk mengisi data view ini ya. Nah, pertama kita isi dulu nama, terus jenis kelamin, kok seperti ini, ini nama. Terus yang kedua itu jenis kelamin, saya singkat menjadi JK. Terus di variabel view ini adalah nama-nama yang akan kita butuhkan di data view ini. Selanjutnya ada nilai tugas, oleh karena dia tidak membaca spasi, maka kita kasih underscore tugas, terus nilai kuis, selanjutnya nilai UTS, sama N UTS, terus N UAS, selanjutnya ada karakteristik nilai N akhir, misalnya yang dari 0 sampai 50 itu A, berarti kita namain dengan nilai huruf. Dan untuk nama ini, biar dia bisa membaca di data view ini, biar terbaca di data view ini, kita ganti tipenya menjadi string. Klik string, dan oke. Nah, di desimalnya saya nolkan semua biar tidak ada koma-koma. Yang pertama, misalnya saya buat nama di sini nama Era, terus di bawahnya nama Riri, terus Rono, kita buat lagi jangan R Tony, terus kita buat nama Eti, terus kita buat sampai 10 ya. Titis, Tono, dan ini terserah ya namanya, ini saya random namanya. Nah, terus di soal yang A itu ubah jenis kelamin menjadi keterangan laki-laki untuk 1 dan perempuan untuk 2. Jadi di jenis kelamin ini kita ganti juga tipenya menjadi string biar dia terbaca, dan di values-nya kita ganti menjadi 1, values-nya 1 dan labelnya untuk laki-laki, add, terus 2 labelnya untuk perempuan F. Oke. Nah, di sini
kita tentukan itu era kan, era itu kan era itu mungkin perempuan, jadi kita buat perempuan itu kan 2, jadi kita buat 2, enter. Nah, di sini akan muncul yang telah kita buat tadi, yaitu 2 kan, 2 itu perempuan, jadi dia akan muncul perempuan. Riri kan dulu perempuan, kita buat 2, perempuan. Rono 1, maka dia akan keluarnya laki-laki. Tuani juga laki-laki, maka akan keluar laki-laki. Eti 2, Puan. Nah, baiklah. Di sini saya sudah isi jenis kelamin, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UASnya secara random. Nah, untuk membuat ini menjadi di tengah-tengah, maka kita rubah di variabel view-nya di range-nya menjadi center. Kita ubah menjadi center semua, biar dia berada di tengah-tengah. Center, center, center. Ini juga center, ini juga center. Nah, kita lihat lagi di data view-nya. Nah, maka dia akan berada di tengah-tengah. Oh iya, lupa ini untuk mencari nilai akhir, maka di sini kita buat ini n akhir dulu. Kan soal yang B itu mencari nilai akhir dari data-data tersebut, dari data-data ini, dengan ketentuan nilai tugasnya 5%, kuisnya ini 15%, UTS-nya itu 30%, dan UASnya 50%. Sebelum itu kita buat dulu di variabel B-nya N akhir. Desimalnya kita rubah menjadi 0. Untuk mencari nilai N akhir ini, kita klik transform, terus compute variabel. Nah, ini kita masukkan di sini target variabelnya itu N akhir. N akhir. Nah, untuk di numeric expression-nya kita isi menjadi dalam kurung, kita isikan mau mencari nilai akhir nih. Jadi nilai akhir itu kan butuh nilai tugas, kuis, UTS, UAS. Nah, kita ketik nilai tugas, klik pada ini, terus dikali. Nah, dikali di sini itu adalah tanda bintang, terus kan nilai tugas tadi 5% nih, jadi 0,05. Terus ditambah dengan nilai kuis dikali masukin dulu dikali dengan nilai kuis kan sebesar 15%, maka 0,15 dalam kurung ditambah dengan buka kurung lagi nilai UTS, masukin ke numeriknya, dikali dengan nilai UTS kan beratnya itu 30%, maka 0,3, dan ditambah lagi dengan nilai UAS. Nilai UAS masukin ke numeriknya, terus dikali dengan 50%, itu berarti 0,5 tutup kurung. Maka ini kita pilih oke. Nah, maka akan keluar outputnya. Ini kita closing aja, close. Nah, ini akan keluar N akhirnya. N akhirnya kita buat center. Juga center. Nah, sini N akhirnya sudah keluar nih 77, 68. Sudah dihitung oleh di transform tadi. Nah,
Untuk soal yang C itu buatlah karakteristik nilai terhadap N akhir dengan ketentuan untuk nilai 0 sampai 50 itu D, 50 sampai 70 itu C, 70 sampai 85 itu B, dan 85 sampai 100 itu A. Dengan dibuat di variabel baru di sini ya. Nah, untuk nilai huruf ini bisa kita buat ditransform lagi di record into different variable. Terus kita masukin n huruf, maksudnya n akhir, kita masukin di numeriknya, terus name-nya n huruf, change, oke. Terus pilih all and new variable, pilih range 0 sampai 50. 50 itu values-nya kita buat 1. Terus 50 sampai 70 itu 70 itu values-nya 2. 2 kita add, dan 70 sampai 85. 5 itu values-nya 3. Add, dan 85 sampai 100 itu values-nya 4. Nah, terus klik continue dan klik OK. Maka akan kita outputnya akan keluar dan kita close aja. Nah, di sini ada nilai hurufnya 3, 2. Nah, untuk merubah ini menjadi angka, maka di variabel view di values n huruf kita ganti, berarti 1 itu untuk nilai D, add 2 untuk nilai C, add 3 untuk nilai B, add, dan 4 untuk nilai A, add. Nah, oke. Nah, maka di n huruf ini maka akan berubah menjadi B, C, B, 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 B. Nah, kok tidak bervariasi ya nilainya. Nah, selanjutnya yang D, kita mendefinisikan nilai akhir ini dengan ketentuan jika n akhir lebih besar dari 75 maka dia akan lulus, dan jika dia di bawah 75 maka tidak lulus. Nah, untuk menentukan itu kita bisa buat di transform, terus record into values, dan ini kita keluarin dulu. N akhir, masukin lagi, terus name-nya keterangan, kita buat keterangan, change, pilih all and new variable, terus karena ini kan lebih dari 75 maka kita pilih range lowest to range lowest ini. Range lowest itu kan mungkin kurang dari 75 maka kita buat di sini 75 dengan values-nya. Oh iya, ini kita remove dulu. Nah, jadi range kurang dari 75 tadi kita buat values-nya 1. Add. Dan untuk lebih dari 75 itu kita buat values-nya 2. Add. Nah, klik continue, klik OK. Keluar, ini kita keluarin aja, close. Terus, nah ini kan keterangannya 2, 1, 1, 2. Nah, untuk biar dia berubah menjadi lulus, tidak lulusnya, kita ganti di values keterangannya, ini kita buat 0 aja ya, 0. Di values keterangannya menjadi, untuk 1 itu tidak lulus, add, dan 2 itu untuk
lulus. Tab. Oke. Nah, maka di sini akan keluar itu lulus, ya lulus, lulus, tidak lulus. Nah, ini untuk mendefinisikan keterangan lulus ya lulus ya. Di sini kita senterkan biar dia lebih rapi. Center. Biar dia ke tengah. Nah, selanjutnya untuk nilai untuk nilai E. Selanjutnya untuk soal E itu membuat perhitungan statistik terhadap N akhir dengan memunculkan data berupa rata-rata, modus, nilai tengah, nilai umum, nilai minimum, nilai maksimum, dan varian. Untuk itu kita langsung saja itu ada di analis, klik analis dan deskriptif statistik, pilih frekuensis, terus kita pilih N akhir, kita masukkan di variabelnya N akhir, terus statistik. Nah, untuk nilai rata-rata itu kan untuk nilai rata-rata itu min, kita centang min, terus modus, kita klik mod, dan nilai tengah, itu median. Selanjutnya itu ada juga di sini nilai minimum, kita centang nilai maksimum, dan variance. Klik continue, klik OK. Nah, maka akan keluar outputnya. Nah, inilah statistik perhitungan N akhir yang akan muncul data berupa rata-ratanya. Rata-rata, terus nilai tengah, modus, varians, minimum, dan maksimum. Selanjutnya itu adalah membuat grafik yang menghubungkan antara nama dengan N akhir dan nilai UAS menggunakan grafik dual y-axis with categorical x-axis. Nah, itu di grab chart builder, terus klik OK. Nah, di sini saya pilih yang ini. Nah, di sini kan mau menghubungkan nama, jadi di x-axisnya saya buat n nama untuk nama, dan di column-nya untuk kan tadi n huruf sama n akhir sama n was, maka ditambah sini. Oke, terus klik oke. Nah, jadi deh. Nah, ini untuk grafik yang menghubungkan antara nama dan nilai nilai akhir, dan nilai UAS menggunakan grafik dual y-axis dan x-axis. Nah, mungkin sampai di sini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.